Setelah Ahok, giliran Panglima TNI dibenturkan dengan Jokowi. Kalau ada pepatah, politik itu kejam, memang benar adanya. Segala tipu daya dan cara-cara licik untuk menjatuhkan lawan dihalalkan. Tidak peduli isu yang digembar-gemborkan, bagi yang memahami persoalan malah akan dijadikan bahan tertawaan. Walaupun Pilpres 2019 masih berlangsung 2 tahun lagi, namun gorengan isu yang menerpa Jokowi terus digalakan. Jokowi yang banyak diprediksi akan maju kembali mencalonkan diri, dan sementara ini dianggap calon terkuat, harus mulai diruntuhkan lewat propaganda negatif. Dari isu Cinaisasi hingga komunis dilekatkan pada pemerintahannya. Hanya saja mereka yang teriak-teriak dengan isu tersebut menjadi mingkem saat Saudi Arabia juga akan berinvestasi besar di Indonesia. Tidak ada tudingan Jokowi antek Saudi atau antek Wahabi. Bukan hanya itu saja, keberadaan Ahok dengan kasus-kasusnya pun dikaitkan dengan orang nomor 1 di Indonesia ini yang dipilih secara sah dalam Pilpres kemarin. Jokowi dianggap melindungi Ahok, bahkan mengintervensi hukum untuk menyelamatkannya. Selain tudingan disuarakan, demo-demo berkelanjutan pun menyasar pada presiden. Sungguh sangat menggelikan. Tudingan para penghuni bumi datar ini hanya untuk membentuk asumsi masyarakat bahwa Jokowi telah mengintervensi hukum dan terlalu membela Ahok. Namun, apabila disuruh membuktikan tudingannya, mereka akan gelagapan. Jelas tujuan mereka selain menyasar Jokowi untuk kepentingan Pilpres mendatang, juga merenggangkan hubungan antara Jokowi dengan Ahok. Orang yang dulu sempat bekerja sama ketika keduanya memimpin Jakarta. Sebagai sahabat yang tahu betul karakter Ahok adalah pekerja keras, jujur, dan bersih, Jokowi pun tidak akan terpancing dengan isu-isu murahan seperti itu. Manuver tetangga sebelah ini malah dibalas oleh Jokowi dengan mengajak Ahok meninjau proyek MRT dan naik mobil bersama untuk menunjukkan bahwa persahabatan mereka tidak terganggu dengan omongan kaum bumi datar. Akhirnya mereka tambah mewek lagi. Setelah gagal memperalat Ahok sebagai pintu masuk mendiskreditkan Jokowi, isu baru ditiupkan lagi. Kali ini Panglima TNI yang akan dijadikan sasaran berikutnya. Berusaha membenturkan Gatot Nurmantio dengan presiden lewat cara mengeluh-elukannya dan bahkan digadang menjadi capres 2019 menjadi lawan Jokowi. Untungnya saja Panglima TNI ini tidak sebodoh yang mereka kira. Paham betul siasat licik yang digunakan agar hubungannya dengan Jokowi menjadi renggang. Seperti diketahui, pengangkatan Panglima TNI sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Bila mengikuti tradisi sebelumnya yang dikenal istilah urut kacang, seharusnya jabatan tersebut jatuh ke sosok dari Angkatan Udara. Namun, Jokowi lebih memilih Gatot Nurmantio dari Angkatan Darat. Tentunya ini bukan tanpa alasan. Jokowi percaya sepenuhnya dan paham betul karakter serta track record Gatot. Masukan-masukan dari berbagai pihak pastinya juga menjadi salah satu pertimbangan. Hal yang sulit dipercaya. Orang yang sudah diberi jabatan setinggi itu akan membalas dengan air tuba. Sebagai anggota TNI yang sudah disumpah untuk taat dengan atasan, Gatot pun dipastikan hanya akan mengikuti komando dari atasannya. Masalahnya, nanti bila sudah pensiun dan akan mencalonkan diri maju pemilihan presiden, itu persoalan lain. Setiap warga negara berhak menduduki jabatan setinggi mungkin di negara ini bila memenuhi persyaratan dan dijamin undang-undang. Jadi jelas selama Gatot masih aktif menjabat sebagai Panglima TNI, kesetiaannya pada presiden tidak perlu diragukan lagi. Isu-isu pencalonan dirinya di Pilpres mendatang selain prematur dan hanya bertujuan agar hubungan antar presiden dan Panglima TNI renggang, ini juga hanya sebatas rumor baru yang tidak jauh berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang terkait
pada Ahok. Intinya semuanya memiliki tujuan yang sama, agar Jokowi menjauhi Gatot dan bahkan memecatnya seperti yang dilakukan pada mantan menteri yang dicukupkan karena dicurigai memiliki agenda lain untuk kepentingan pribadi. Tidak berbeda dengan isu yang dikaitkan dengan Ahok. Masalah rumor tentang Gatot ini pun tidak mengganggu Jokowi, apalagi membuat renggang hubungan keduanya. Bahkan dijawab dengan tegas bahwa tidak akan menggantinya sebagai Panglima TNI. Akhirnya kembali kaum bumi datar mewek lagi, dagangannya tidak laku dijual. Kita bisa lihat, apabila Gatot Nurmantio sudah memasuki masa pensiun, rumor ini akan hilang sendiri. Tidak akan ada lagi isu-isu pencalonan dirinya, apalagi ada partai yang mau mengusungnya. Keberadaan Gatot Nurmantio yang sudah tidak menjabat Panglima TNI tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk membuat kegaduhan di pemerintahan. Gatot sendiri bukanlah sosok ambisius akan jabatan dan menyadari bahwa saat ini hanya dijadikan alat membenturkan dirinya dengan presiden oleh kaum penghuni bumi datar. Sebagai perwira tinggi yang memiliki otak cerdas, cara yang dilakukan oleh mereka hanya akan dijadikan bahan tertawaan saja. Walau sama-sama berasal dari militer, berbeda dengan Pak Mantan yang dulu menjadi salah satu pembantu Megawati di kabinetnya. Pak Mantan memilih mundur lalu mencalonkan diri di pemilihan presiden. Hanya saja, persiapan matang sudah dilakukan jauh sebelumnya dengan membentuk partai politik sebagai kendaraan pencalonan dirinya. Gatot Nurmantio tidak melakukan itu karena kepastian akan terjun ke dunia politik setelah menjalani masa pensiun nanti masih menjadi tanda tanya. Jadi silahkan kita semua berpikir, mana berita yang real dan mana yang hoax. Selamat menikmati.